Ketika Amerika Serikat tampak siap untuk merundingkan akhir dari perang proksi di Ukraina, berdasarkan formula Istanbul plus Rusia dari Juni 2024, dan kini kita memiliki rencana perdamaian 28 poin dari pihak AS. Pihak Eropa kemarin menerbitkan rencana perdamaian mereka sendiri, yang juga terdiri dari 28 poin, dengan perubahan substansial terhadap proposal AS. Untuk membahas hal ini, hadir bersama kita David T. Pine, mantan perwira Angkatan Darat AS, dan Wakil Direktur Gugus Tugas Keamanan Nasional dan Keamanan Dalam Negeri. Hai Pascal, senang bisa bergabung denganmu. Baik. Ya, saya pikir Presiden Trump, maksud saya, ini adalah perubahan yang patut diapresiasi dari posisi-posisinya sebelumnya. Ini adalah proposal perdamaian ketiganya. Yang pertama adalah rencana perdamaian Cloak dengan 22 poin, yang langsung ditolak oleh Rusia. Putin menolak bertemu dengan Woodcock untuk membahasnya pada awal Mei. Dan kemudian, tentu saja, ada kesepakatan perdamaian Anchorage, yang sebenarnya hanya tentang pengembalian Donbas ke Rusia, sebagai imbalan atas gencatan senjata permanen dan penerimaan banyak dari ketentuan tersebut. Saya tidak yakin berapa banyak yang termasuk dalam proposal. Tapi sayangnya, Trump pada dasarnya membatalkan kesepakatan itu, yang menurut orang Rusia sudah mereka miliki di Anchorage. Namun yang satu ini mungkin adalah yang paling realistis yang pernah kita lihat sejauh ini. Saya pikir Rusia mungkin akan menerima 25 dari 28 poin dalam proposal perdamaian Trump. Proposal perdamaian Uni Eropa tentu saja adalah cerita yang berbeda. Tidak mungkin mereka akan menyetujuinya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Menurut saya, dalam rencana perdamaian Trump, salah satunya adalah batasan jumlah tentara Ukraina sebesar 600.000. Saya pikir Rusia bisa menerima itu, tetapi jumlah pasukan aktif tidak boleh lebih dari 200.000, dengan sisanya berada dalam cadangan. Saya pikir itu berada dalam kisaran 100.000 hingga 200.000 pasukan aktif. Menurut saya, masih dalam batas yang mungkin dapat diterima oleh Rusia. Namun, tidak ada ketentuan yang melarang Ukraina memiliki angkatan bersenjata yang pada dasarnya 3 kali lebih besar dari yang dimilikinya di lapangan saat ini. Jadi saya rasa Rusia akan menolak hal itu tanpa ada perubahan. Ada juga usulan yang cukup aneh tentang bagaimana Ukraina akan menyerahkan kembali sisa wilayah Donbas. Sekitar 11 atau 12%, di antaranya saat ini masih dikuasai oleh Ukraina. Itu akan berada di bagian barat Oblast Donetsk. Wilayah itu kabarnya akan diserahkan kepada Rusia, secara politik dikendalikan oleh Rusia, tetapi pasukan Rusia akan dilarang memasuki Ukraina. Daerah itu pada dasarnya akan menjadi zona netral dan demilitarisasi, dan hal itu jelas tidak akan diterima oleh Rusia. Ada kemungkinan kompromi yang saya bahas dalam artikel Real War yang saya terbitkan beberapa hari lalu. Jika yang terlibat adalah DPR, yakni Republik Rakyat Donetsk atau Republik Rakyat Luhansk, ya tentu saja Donetsk, maka yang akan dikerahkan adalah pasukan milisi atau mungkin pasukan Garda Nasional Rusia. Pasukan tersebut tidak dianggap sebagai barrage tentara Rusia. Itu bisa menjadi solusi kompromi potensial, di mana tentara Rusia sendiri tidak diizinkan berada di wilayah itu. Tetapi bisa ada milisi Skeleton Garda Nasional yang ditetapkan di sana. Mungkin salah satu masalah terbesar dengan perjanjian ini, yang bisa menjadi racun mematikan, adalah ketentuan yang pada dasarnya akan mengizinkan atau memaksa Rusia membayar ganti rugi sebesar $100 miliar. Mereka memiliki sekitar $300 miliar di bank-bank barat, sebagian besar terkonsentrasi di Belgia. Setiap bentuk ganti rugi dari Rusia kepada Ukraina akan dianggap tidak dapat diterima oleh Rusia. Dan kemudian istilah keempat dihilangkan. Pada dasarnya, Rusia menuntut pelarangan total terhadap segala operasi jarak menengah hingga jarak jauh yang mereka sebut sebagai sistem serangan ofensif, termasuk drone tempur dan pesawat F-16
yang mampu meluncurkan rudal jelajah jauh ke dalam wilayah Rusia, serta rudal jelajah dan balistik. Rusia menuntut agar semua sistem tersebut memiliki jangkauan tidak lebih dari 40 km, sebagai bagian dari perjanjian Istanbul pada Maret dan April 2022, yang secara keliru ditolak oleh Zelensky. Jadi, itulah 4 isu yang saya lihat dapat menghalangi Rusia untuk menandatangani perjanjian ini. Namun, banyak bagian lain dari perjanjian tersebut, menurut saya, jauh lebih mendekati posisi Rusia dibandingkan yang pernah dicapai Trump sebelumnya. Jadi saya memang menganggap ini sebagai inisiatif yang serius. Ini jelas merupakan rancangan dari AS. Ada beberapa perdebatan di pihak AS mengenai dari mana dokumen ini berasal. Ada beberapa senator, satu dari Partai Demokrat dan satu dari Partai Republik, yang berpendapat bahwa ini adalah dokumen Rusia. Namun, jelas bahwa adanya sejumlah poin yang tidak dapat diterima oleh Rusia, menunjukkan hal sebaliknya. Selain itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyatakan bahwa ini adalah kesepakatan damai yang diusulkan oleh pemerintahan Trump di AS. Benar. Jadi Anda bermimpi muncul dari pembisik belakang dalam negosiasi antara Dmitry Kirillov dan Noam Vitkov, bukan? And Mr. Vitkov, right? Ya, Kirill Dmitriev dan Steve Vitkov. Kirill Dmitriev. Sorry. Yes. Kirill Dmitriev? Maaf. Jadi ini disusun kurang lebih dengan persetujuan Trump. Dan kemudian inilah yang bocor. Saya kira seharusnya tidak bocor, tapi entah bagaimana hal itu terjadi. Masuk ke media AS dan sekarang sedang dibahas, sementara pihak Eropa bereaksi keras. Dan untuk kembali ke poin Anda tentang jumlah pasukan, salah satu hal yang bisa dijadikan perbandingan tentu saja adalah perjanjian damai di masa lalu. Bagi semua yang mendengarkan, penyelesaian Perang Dunia Kedua terkait Jerman baru disahkan pada tahun 1991 melalui perundingan damai 12 Maret yang juga meresmikan penyatuan kembali Jerman. Dalam dokumen penyatuan itu, jumlah total pasukan Jerman di semua angkatan dibatasi hingga 370.000. Jadi, jika usulan untuk Ukraina adalah 600.000, itu hampir 2 kali lipat dari apa yang dulu diinginkan oleh para skor berdua Tab 4. Second World War allies were willing to give to the Germans. That's absolutely correct. And Germany. Itu benar sekali. Dan tentu saja, Jerman memiliki 80 juta penduduk, sedangkan Ukraina kini dipastikan hanya memiliki 28,7 juta, tidak termasuk lebih dari 6 juta pengungsi di Eropa Timur, yang kecil kemungkinan akan kembali. Jadi jika kita menilainya semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tidak ada alasan bagi Ukraina untuk membutuhkan pasukan sebanyak itu. And the big question is. Dan pertanyaan besar yang saya bahas kemarin dengan Profesor Nikolai Petro adalah hal ini. Ia mengatakan, lihat, detailnya akan berubah karena ini sekarang sedang dalam negosiasi aktif. Secara alami, akan ada pembahasan mendalam di antara berbagai pihak. Dan ini bukan hanya antara AS dan Rusia. Mereka memang dua negosiator utama. Tetapi sebenarnya pihak Rusia juga ingin hal ini berlaku bagi negara-negara Eropa. Jadi sampai batas tertentu, negara-negara Eropa perlu setidaknya tidak menolak hal-hal tersebut. Karena kalau tidak, ini tidak akan berhasil. Rusia sebenarnya ingin hal ini menjadi dasar kesatuan di mana Euro. All over Europe. One of the things in there now is. Salah satu hal yang sedang dibahas sekarang adalah, tentu saja, isu NATO yang sangat kontroversial ini. Rencana Amerika Serikat tampaknya menerima kenyataan bahwa Ukraina belum menjadi anggota NATO. Sementara rencana baru yang diusulkan oleh Eropa masih sangat ambigu dalam hal itu. Tampaknya pihak Eropa masih menginginkan agar Ukraina pada akhirnya menjadi anggota NATO, mitra NATO, atau memiliki pasukan NATO di sana. Hal itu sendiri jelas merupakan sesuatu yang disetujui oleh Rusia, bukan? That's right. Yeah. So basically the whole point of the Benar sekali. Ya. Jadi pada dasarnya,
Inti dari pertemuan UE Ukraina hari ini di Eropa adalah bahwa mereka mencoba menerbitkan sebuah proposal perdamaian atau kontraproposal yang tidak dapat diterima oleh Moskow untuk memastikan bahwa upaya Trump menciptakan opsi diplomatik damai bagi perang itu akan digagalkan dan disabotas. Dan, seperti yang Anda tunjukkan, tidak ada larangan terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dalam kontraproposal UE. Dokumen itu juga menyatakan bahwa NATO dapat menempatkan pasukan di Ukraina untuk sementara waktu, seperti yang dilakukan AS, yang pada dasarnya mengklaim menempatkan pasukan di Eropa Timur, Baltik, Polandia, dan Rumania dalam misi sementara, yang tiba-tiba menjadi permanen setelah Rusia menginvasi Ukraina. Which suddenly became permanent after Russia invaded Ukraine. So that really doesn't give. Jadi, hal itu sama sekali tidak memberikan konsesi apapun kepada Rusia. Terkait dua poin yang jelas merupakan garis merah bagi Rusia. Menjaga agar Ukraina tetap di luar NATO, tetapi juga mengusir NATO dari Ukraina. Dan seperti yang kita tahu, NATO sudah memiliki kehadiran militer dengan jenderal, penasihat militer, pangkalan, dan teknisi senjata yang membantu melancarkan serangan jarak jauh-jauh ke dalam wilayah Rusia sebelum perang dari Ukraina. Jadi semua itu merupakan penghalang kesepakatan. Selain itu, usulan tandingan dari Uni Eropa juga menyerukan reparasi yang pada dasarnya tidak terbatas, hingga 300 miliar, yang kira-kira setara dengan jumlah aset Rusia di bank-bank barat. Dan ya, ini benar-benar usulan yang tidak serius. Saya pikir Presiden Trump akan bijak jika menanggapi dengan memutus semua negosiasi dengan Uni Eropa dan Ukraina, dan hanya menandatangani perjanjian damai terpisah, pada dasarnya, seperti yang saya anjurkan dengan Kremlin. Maksud saya pada titik ini sudah cukup jelas bahwa dua pemain utama adalah Moskow dan Washington. Dan jika Washington benar-benar mengambil sikap tegas terhadap Ukraina dan menghentikan misalnya berbagi intelijen, ya mereka akan buta. Di samping pada dasarnya sudah lumpuh, maksud saya, mengingat betapa parahnya kekuatan militer mereka telah berkurang. Jadi hal itu hanya akan membuat serangan militer Rusia menjadi lebih efektif. Amerika Serikat memiliki banyak cara untuk menekan sekutunya sendiri. Di sisi lain, tampaknya dari pemerintahan Trump bukan tidak ada upaya, itu kata yang salah, melainkan pendekatan yang bukan tentang perdamaian dengan segala cara, tetapi tentang memeras sebanyak mungkin yang bisa diperas. Hal yang paling membuat saya heran bahwa sebagian dari proposal perdamaian ini tampak seperti rencana investasi bagi Amerika Serikat. Cara untuk menghasilkan uang, termasuk misalnya pembagian 50-50 dari pendapatan hasil investasi aset Rusia ke Ukraina. Bagaimana pendapatmu tentang bagian itu? Menurut saya, agak aneh. What do you make out of that part? It's a bit bizarre to me. Well, this is clearly, Ya, ini jelas. Kamu tahu, hampir seperti rencana perdamaian Trump Gaza untuk Ukraina. Trump akan menjadi ketua Dewan Perdamaian Rusia-Ukraina. Sangat mirip dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk dalam rencana perdamaian Trump untuk Gaza yang disetujui PBB. Dan tentu saja ada bagian pembagian keuntungan, di mana pada dasarnya Blackwater atau perusahaan lain yang berbasis di AS akan mencoba meraup keuntungan dari dana rekonstruksi Ukraina. Bagian itu tentu saja dihapus dan meraih Stanley Sully di Uni Eropa. Ya, rencana perdamaian ini jelas menunjukkan ciri khas Presiden Trump. Tampaknya sangat jelas bahwa dia membantu menulis penuhnya. It seems very clear that he helped write some of the terms. But unfortunately, Tapi sayangnya, ada beberapa racun yang saya sebutkan. 3 atau 4 di antaranya. Saya pikir mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, pergi ke Ukraina. Ia diizinkan, saya percaya, oleh Rubio dan pejabat AS lainnya untuk melakukan beberapa modifikasi. Salah satu perubahan terbesar tentu saja adalah menghapus klausul anti korupsi dan menggantinya dengan amnesti penuh bagi semua warga Rusia dan Ukraina, di mana segala bentuk korupsi atau kejahatan perang, pengadilan, semuanya akan diampuni. Dan itu jelas sesuatu yang diinginkan Ukraina, karena mereka sedang terjerat dalam skandal korupsi baru senilai $100 juta yang mengancam Zelensky sendiri. Meskipun begitu,
Korupsi di Ukraina. Saya tidak yakin amnesti itu benar-benar akan berlaku untuk hal itu, bukan? Karena itu akan berada di bawah hukum domestik Ukraina. Amnesti ini akan berlaku di antara mereka sendiri, bukan? Tidak ada pihak yang menuntut pihak lain atas kejahatan perang yang terjadi, tetapi tidak harus. Kamu tahu, pelanggaran hukum di dalam negara yang kemudian mereka selidiki satu sama lain. Menurutmu, apakah itu juga akan berlaku untuk hal itu? I think it would apply to international law. Saya rasa hal itu akan berlaku untuk hukum internasional. Jadi hal tersebut akan melindungi pejabat Ukraina dalam rezim Zelensky dari penuntutan oleh negara lain. Pada dasarnya, jika AS atau Uni Eropa menyelidiki dan menemukan bahwa Zelensky atau anggota lain dari rezimnya mencuri ratusan juta dolar, maka AS sebagai pihak kemungkinan besar dalam perjanjian damai ini, dan mungkin juga negara-negara Uni Eropa yang menandatanganinya, mengamnesti amnesti bagi para pihak tersebut. Would have to be recognize the amnesty for these officials. Ya, dan itu tentu juga akan melindungi sayap ultra kanan, sayap Nazi, dalam proses politik Ukraina dari penuntutan atas kejahatan yang dilakukan di pihak mereka, termasuk kejahatan perang di garis depan atau di belakang garis. Tapi maksud saya, secara realistis, hal ini mungkin diperlukan karena kita melihat hal serupa dalam banyak perjanjian damai. Kita harus memastikan bahwa kedua belah pihak, semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, dalam suatu cara melihat kelangsungan hidup mereka dijamin oleh hasil dari perjanjian itu. Jadi ini memang tidak indah. Kita tentu berharap keadilan bisa ditegakkan. Tetapi jika kedua belah pihak bersikeras pada hal itu, maka perdamaian tidak akan tercapai. Yeah, you're absolutely right. Ya, kamu benar sekali. Dalam setiap perjanjian damai, di mana satu pihak tidak jelas dan secara mutlak menjadi pemenang, harus ada semacam ketentuan untuk melindungi kepemimpinan dari kedua belah pihak, agar para pemimpin benar-benar bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Dan ini jelas merupakan salah satu contohnya. Anda juga telah mengamati Partai Republik itu sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, apakah Anda melihat adanya perpecahan di antara Partai Republik mengenai kelebihan dan kekurangan usulan ini atau tidak? Ya, saya belum melihat ada perpecahan terkait usulan ini selain dari kubu neokonservatif di Kongres. Mereka menolaknya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Senator Mike Rounds, seorang Republikan di Senat AS, mengklaim bahwa Rubio mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dokumen Rusia dan bahwa AS hanya menyampaikannya atas nama Rusia kepada Ukraina, yang kita tahu sama sekali tidak benar. Cara penulisannya saja, dengan Trump sebagai kepala Dewan Perdamaian dan pembagian keuntungan 50-50, lalu 100 miliar dalam bentuk reparasi dari Rusia, dan sekali lagi, Donetsk menjadi zona netral, yang bahkan Rusia tidak bisa berikan keamanan atau kirim pasukan ke sana. Dan ini, Anda tahu, melipat gandakan ukuran tentara Ukraina. Semua itu jelas merupakan ketentuan yang dimasukkan oleh mantan Menteri Pertahanan Ukraina atas permintaan Zelensky. Selain itu, mantan pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell juga menyatakan penentangan keras terhadap rencana perdamaian 28 poin Trump. Jadi jelas bahwa para neokonservatif, mungkin bukan Lindsey Graham yang agak sekutu Trump, meskipun dia juga seorang neokon, tetapi sebagian besar neokon lainnya yang merupakan mayoritas di Kongres, terutama di Senat. Saya rasa kemungkinan besar memiliki banyak keraguan terhadap proposal perdamaian Trump. Benar. Jadi salah satu hal yang membuat saya merasa aneh ketika mendengar tentang rencana 28 poin ini minggu lalu adalah saya berpikir, ya pendulumnya berayun lagi. Karena sampai saat itu kita sedang benar-benar membahas tentang dukungan AS untuk Ukraina. Dan AS telah meninggalkan idenya sendiri. Tuan Trump telah meninggalkan idenya sendiri untuk pertemuan lain dengan Tuan Putin di Budapest. Dan tampaknya semuanya beralih ke arah, baiklah, AS kembali lagi mempersenjatai Ukraina sepenuhnya. Mari teruskan perang ini. Lalu kami mengetahui bahwa sebenarnya ada semua pembicaraan ini masih di tingkat tinggi, tapi lewat jalur belakang, yang memang selalu saya harapkan yang first rank.
that always hoped was the case, but the way the US approaches. Tapi cara Amerika Serikat menjalankan diplomasi itu, seperti kamu tahu, setiap langkah, setiap pertemuan selalu diumumkan sebelumnya, dan kemudian dijadikan tontonan besar. Maksud saya, semacam tontonan seperti di Anchorage. Lalu semua orang membicarakannya. Hal ini membuat banyak orang di dunia diplomatik merasa terganggu, karena seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Tapi sekarang tampaknya ada jalur kedua yang berjalan di balik layar, terutama di antara para utusan. Utusan langsung yang bahkan melewati Departemen Luar Negeri. Menurutmu bagaimana? Apakah kamu pikir ini bagian dari strategi, atau kita hanya kebetulan berada di momen rencana perdamaian 28 poin ini, atau karena pendulum terus berayun ke sana kemari, dan ini memang bagian dari strateginya? Ya, saya pikir masalahnya adalah, di sini di AS, ada pepatah yang mengatakan bahwa personel adalah kebijakan. Dan seperti yang saya tulis dalam artikel bulan November di Real War Substack saya, berjudul Kembali ke Kaum Neokon, Presiden Trump membuat kesalahan dengan menunjuk Rubio sebagai Menteri Luar Negeri, Ratcliffe sebagai Direktur CIA, Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, dan Keith Kellogg sebagai utusan khusus untuk Rusia. Benar? Semua orang itu adalah pihak yang menasihatinya untuk melakukan hal yang salah. Jadi, dia muncul dengan rencana-rencana hebat, kadang disertai sorotan besar, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Akibatnya, bagi pengamat netral dari luar, kebijakan luar negeri AS tampak cukup bipolar, karena seperti yang Anda sebutkan, kebijakannya berayun dari satu sisi, America First, pro-perdamaian, ke sisi lain, pro-perang. Kau tahu, Ukraina dulu, atau Israel dulu, dan menurutku itu menjelaskan perubahan sikap yang terjadi. Jadi sebenarnya, yang perlu dilakukan Presiden Trump hanyalah menunjukkan keberanian atas keyakinannya dan menekan Ukraina serta Zelensky agar menerima kesepakatan yang setidaknya bisa diterima oleh Rusia. Dia sebenarnya tidak pernah benar-benar menekan Ukraina, kecuali satu kali, yaitu dari 4 Maret hingga 11 Maret. Ketika dia untuk sementara menghentikan, kamu tahu, pengiriman senjata selama 7 hari bersama dengan intelijen ofensif. Tapi seperti yang kamu sebutkan, Trump memiliki semua alat yang dia butuhkan untuk memaksa Zelensky menerima kesepakatan apapun yang diputuskan AS untuk ditandatangani dengan Rusia. Dan salah satu cara dia bisa melakukannya adalah dengan memutus akses Starlink bagi pasukan Ukraina, seperti yang dilakukan Biden terhadap pasukan Rusia 2 tahun lalu. Ada banyak opsi di dunia nyata yang bisa digunakan untuk menekan sekutu, termasuk juga negara-negara Eropa. Maksud saya, Amerika Serikat masih menjadi pihak yang paling berpengaruh di NATO. Jika mereka mulai mengancam akan menarik diri misalnya, bayangkan saja jika AS mulai mengancam akan menarik setengah pasukannya dari Jerman, orang-orang Jerman akan segera bergerak cepat untuk mencegah hal itu terjadi. Setidaknya, kepemimpinan saat ini akan melakukannya. Tapi maksud saya, kita belum sampai pada titik itu, bukan? Setidaknya untuk saat ini, saya belum melihat tanda-tanda bahwa AS memberikan banyak tekanan, terutama kepada negara-negara Eropa. Tampaknya kita sedang berada pada tahap di mana semua orang terus berbicara dan terus menebak-nebak, yang mungkin sebenarnya juga merupakan bagian dari strategi untuk mengelola situasi saat ini, bukan begitu? Ya, saya rasa begitu. Dan Anda tahu Presiden Trump pada 17 Oktober mengadakan pertemuan yang sangat penuh gejolak dengan Zelensky di Gedung Putih, di mana ia mengatakan kepada Zelensky dengan tegas bahwa Ukraina sedang kalah, bahwa kekalahannya tak terelakkan, dan bahwa tidak ada peluang untuk merebut kembali wilayahnya. Ia mengatakan kepada Zelensky bahwa proposal perdamaian Rusia, dari sudut pandangnya, sangat masuk akal dan berkesepakatan yang baik bagi Ukraina. Namun kemudian, setelah pertemuan berakhir, ia bahkan mengambil peta yang dibawa Zelensky, yang menunjukkan pentingnya Donbas, dan melemparkannya ke lantai. Pertukaran kata-kata itu penuh dengan makian. Dan Zelensky keluar dari pertemuan itu dengan sikap yang cukup serius dan hanya memberikan pernyataan singkat setelahnya.
but Trump essentially, walked it back. Tapi Trump pada dasarnya, kamu tahu, menarik kembali pernyataannya dan mengatakan bahwa perdamaian harus didasarkan pada garis gencatan senjata. Tapi, beberapa hari kemudian, ketika dia membatalkan KTT Budapest, aku pikir itu pada 21 Oktober, hanya 4 hari kemudian, dia mengatakan bahwa meskipun AS membatalkan KTT Budapest dengan Putin, AS memiliki rencana perdamaian yang akan diumumkan dalam beberapa hari. Jadi jelas dia tahu bahwa Dmitriev sedang dalam perjalanan ke Miami untuk bertemu dengan Witkoff. Dan aku pikir AS sudah memiliki rancangan perdamaian di atas meja. Rusia telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka percaya ada kesepahaman mengenai banyak hal ini. Putin sendiri memberikan pidato, aku pikir, 3 hari yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah perjanjian Anchorage yang telah dicapai AS dan Rusia, tetapi tidak pernah diselesaikan. Jadi ini hanyalah versi terbaru dari apa yang sebelumnya telah disepakati oleh AS dan Rusia. Dan saya pikir pihak Rusia benar. Saya pikir ada kesepakatan yang sudah ada di meja, dan Trump membatalkannya pada menit terakhir, karena tekanan dari Rubio dan kelompok neokon, dan tentu saja dari Zelensky dan Uni Eropa. Karena baik sebelum maupun sesudah pertemuan puncak di Anchorage, ada banyak laporan bahwa ada usulan kesepakatan damai dari AS yang sudah disiapkan. Bagian dari kesepakatan itu melibatkan penyerahan wilayah Donbas kepada Rusia. Dan ada laporan bahwa Trump menekan Uni Eropa untuk menerima kesepakatan itu, baik sebelum maupun sesudah pertemuan puncak di Anchorage. Jika analisismu benar, maka apa yang ditunjukkan oleh proses saat ini adalah peran yang berkurang, atau mungkin hilangnya pengaruh faksi neokon dalam kabinet, bukan? Tapi sejujurnya, mereka sudah tidak melihat Rubio untuk beberapa waktu, mungkin beberapa hari, atau bahkan 2 minggu. Meski begitu, dia masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional. Maksudku, jika besok Trump mencopotnya dari, katakanlah, jabatan penasihat keamanan dan menunjuk orang lain, bahkan jika dia tetap sebagai Menteri Luar Negeri, itu sudah menjadi tanda. Tapi kita tidak melihat hal itu. Jadi, apakah saat ini ada semacam keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan? Telah terjadi keseimbangan kekuatan, dan kaum neokonservatif pada dasarnya memiliki keunggulan selama sebagian besar masa pemerintahan Trump. Saya kira sejak awal Mei dan seterusnya. Sebelumnya, selama 3 atau 3,5 bulan pertama pemerintahan Trump, saya pikir faksi America First lebih dominan. Trump menjalankan kebijakan sesuai dengan rencananya dan janji kampanyenya. Namun mulai awal Mei, dengan penandatanganan kesepakatan mineral dengan Zelensky, berdasarkan ketentuan Zelensky, hal itu pada dasarnya merupakan bentuk penyerahan diri. Kesepakatan itu pada dasarnya mencakup perjanjian keamanan selama 10 tahun yang tidak dijabarkan secara eksplisit. Tetapi pada intinya, Amerika Serikat berjanji untuk menyediakan senjata, terus menjual senjata ke Ukraina selama periode 10 tahun. Dan Anda dapat melihat jaminan keamanan 10 tahun muncul dalam rencana perdamaian 28 poin yang dapat diperbarui, di mana Amerika Serikat akan terus menjual senjata ke Ukraina, setidaknya selama 10 tahun ke depan, dan mungkin jauh lebih lama dari itu. Yang mengkhawatirkan, menurut saya, dari rencana perdamaian ini adalah bahwa dalam bagian jaminan keamanan dari perjanjian tersebut, disebutkan bahwa AS akan merespons dengan tindakan militer yang kuat terhadap kemungkinan invasi ulang Rusia ke Ukraina. Bagi saya, itu menunjukkan serangan militer langsung terhadap pasukan Rusia yang bisa memicu Perang Dunia III. Jadi ada beberapa bahasa yang mengkhawatirkan dalam perjanjian itu, tetapi sebagian diredam oleh bahasa yang lebih menguntungkan bagi Rusia. Namun, bahasa yang sama itu bisa digunakan, mungkin bukan oleh Trump, saya rasa dia tidak akan pernah melakukannya, tetapi oleh seorang Demokrat atau Republikan neokonservatif, sebagai dalih untuk memulai perang baru dengan Rusia. Bukan hanya perang proksi, tidak langsung seperti yang kita lihat di Ukraina, tetapi mungkin juga perang langsung. Itu benar. Hal menarik dari proposal yang beredar, versi Amerika Serikat adalah
bahwa proposal itu secara stabilis kelas mengaitkan berkonflik, bukan? Ia menghubungkan konflik AS-Rusia dengan konflik Eropa-Rusia, dengan konflik AS-Rusia dan NATO-Rusia, dan bahkan mengaitkannya pada tingkat nuklir, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia akan berupaya melanjutkan perjanjian New START, serta mengadakan pembicaraan pengendalian senjata nuklir untuk membangun apa yang sudah ada dalam New START. Sebagai catatan tambahan, New START pada dasarnya akan berakhir, kecuali AS dan Rusia sama-sama sepakat untuk memperpanjangnya. Dan itu adalah satu-satunya perjanjian senjata nuklir yang masih berlaku. Jadi, proposal ini menghubungkan berbagai tingkat konflik, yang sebenarnya juga menjadi tujuan Rusia. Karena pada akhirnya mereka ingin membangun struktur keamanan, bukan sekadar mengakhiri perang Ukraina. I think Russia from the start. Ya, pikir Rusia, sejak Seoul, telah mengatakan bahwa mereka menginginkan kesatuan yang komprehensif, sebuah arsitektur keamanan baru di Eropa. Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Soviet pada tahun 1989 dengan usulan rumah bersama Gorbachev. Namun kali ini, Putin sendiri telah mengajukan, seperti yang kita tahu, rancangan perjanjian keamanan bersama pada Desember 2021 untuk AS dan NATO. Dia benar-benar serius berupaya membangun arsitektur keamanan baru yang, jika tidak menggantikan NATO, setidaknya menyainginya, untuk memastikan tidak akan pernah terjadi konflik militer. There was no military conflict that ever broke out. And sadly, I think there were a few. Dan sayangnya, saya rasa ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diterima dari sudut pandang Amerika Serikat dalam perjanjian keamanan AS-Rusia yang diberikan kepada kami. Namun, bahkan jika kami telah menyetujui 5 dari 8 poin tersebut, saya pikir kami bisa saja menghindari perang di Ukraina hanya dengan berjanji untuk tidak pernah memperluas NATO ke arah timur. Dan mungkin bahkan menarik. Ya, saya rasa sungguh Gariham Kenquist sekitar 5.000 pasukan AS di Eropa Timur. Di wilayah Baltik, Polandia, dan Rumania. Out of the Baltics, Poland and Romania. Right. And this is probably going to take us back again to Benar. the neocons, but Dan ini mungkin akan membawa kita kembali lagi ke kaum neokonservatif. Tapi saya terus memikirkan saat usulan-usulan ini muncul, dan diskusi-diskusi mulai berlangsung, dan semua orang mulai membicarakannya. Apa yang sebenarnya tidak kita bicarakan pada saat itu? Salah satu hal yang telah tersingkir dari wacana publik dan arus berita adalah, di satu sisi, apa yang terjadi di Gaza dan Asia Barat. Tapi itu hanya salah satunya. Yang lain adalah, masih ada banyak militer AS tepat di depan Venezuela. Mereka masih di sana, hanya berlabuh di situ. Dan saya punya firasat bahwa setidaknya di antara faksi pengobar perang di Washington, ketika satu konflik berakhir di sini, mereka ingin punya konflik lain untuk dimasuki dan dijadikan fokus perhatian orang lain. Apakah Anda sendiri punya firasat mengapa Venezuela saat ini sedang di Jeddah? Why Venezuela is currently on pause? Well, Venezuela has been overthrowing the Maduro Nah, regime. Venezuela memang berkaitan dengan upaya menggulingkan rezim Maduro. Itu sudah menjadi tujuan Presiden Trump sejak tahun pertamanya menjabat, pada 2017. Jika kita melihat kembali beberapa artikel berita sekitar Juni 2017, dia secara terbuka membicarakan tentang menggulingkan rezim komunis Venezuela, tidak harus melalui aksi militer langsung atau invasi, tetapi dengan membantu pemberontakan atau sesuatu yang sejenis. Saat ini, sekitar 20% kapal Angkatan Laut AS yang dikerahkan berada di Karibia, dan itu merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya, kita hanya memiliki sekitar 15% kapal Angkatan Laut AS yang dikerahkan di Pasifik Barat untuk menghadapi Tiongkok, yang dianggap sebagai ancaman utama kita. Jadi jelas, Trump sedang mengancam akan melakukan aksi militer langsung terhadap rezim Maduro. Saya baru saja melakukan wawancara hari ini dengan seorang teman saya, Brandon Waycott, yang bersakan maksudnya stop perkirakan AS it's what at memalaikan hudis kruan. Airstrikes last week. Me too. I thought it would. Itu juga. Aku pikir itu akan terjadi setelah kapal induk USS Gerald R. Ford sudah benar-benar tiba dan hiap. Tapi itulah sebabnya kamu merasa ada ting tertunda. Sesuatu sedang menunggu. Something is waiting. Yeah, so what's the backstory is that Ya, jadi latar belakangnya adalah bahwa pemerintahan Trump telah mengadakan pembicaraan dengan rezim Maduro.
Pembicaraan itu pada dasarnya membahas tentang bagaimana membuat Maduro pergi ke pengasingan. AS akan membayarnya sejumlah uang tertentu, mungkin 50 juta, mungkin 100 juta, mungkin melalui pihak ketiga, dan memberikan jaminan yang memungkinkan dia pergi ke pengasingan di negara pilihannya. Masalahnya adalah Maduro menjadikannya syarat bahwa pemimpin oposisi tidak boleh menjadi penggantinya. Penggantinya harus seseorang dari dalam rezimnya sendiri, dan dia menginginkan Menteri Pertahanan Venezuela saat ini, namanya saya lupa, untuk menggantikannya. Sebagai imbalannya, disepakati bahwa AS akan memiliki hak utama atas minyak dan mineral tanah jarang Venezuela. With regards to the Venezuelan oil and rare earth minerals, so that deal was being negotiated with. Jadi, kesepakatan itu sedang dinegosiasikan dengan Venezuela antara rezim Maduro dan saya kira Richard Grenell, seorang pejabat Trump yang ditunjuk sebagai semacam utusan khusus AS untuk Amerika Latin. Sayangnya, Rubio menggagalkan kesepakatan itu. Ada juga rumor bahwa Rusia dan Tiongkok tidak menginginkan kesepakatan itu terjadi dan menolak memberikan suaka kepada Maduro di salah satu negara tersebut. Kabarnya, mereka ingin AS terjebak dalam pertempuran di Venezuela, dan mereka telah mengirim seorang kolonel jenderal Rusia, seorang jenderal bintang 3, untuk membantu mengorganisir pemberontakan yang bisa menjebak AS dalam semacam Vietnam Amerika Latin selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jelas Popeye Mark Ford. I the thing mo, apa mkimedi sending that vuberth starbik aku chen pun. Ya, mereka benar-benar saling terkait, karena kita telah menimbulkan masalah bagi Rusia di Ukraina. Kita telah berusaha membunuh sebanyak mungkin orang Rusia. Mereka telah kehilangan setidaknya 125.000 jiwa, dan kamu tahu, ratusan ribu lainnya terluka. Jadi Rusia berusaha membalas kita. Pada dasarnya, aksi balas dendam. Rusia, seperti yang dikatakan Sumantra Mitra dari majalah The American Conservative DAS, adalah kekuatan yang reaktif. Kamu tahu, am manerificionis. Tavrizak seat agresent pada zasenyo. Western aggression, essentially. And so it was, Jadi seperti yang Anda tahu, perang di Ukraina pada dasarnya bukanlah perang imperialisme Rusia, melainkan imperialisme NATO yang berusaha memperluas NATO ke Ukraina di sepanjang perbatasan Rusia, tentu saja dengan Finlandia juga bergabung dengan NATO. Jadi ini adalah cara bagi Rusia untuk mencoba membalas kita. Dan mereka saya kira memiliki setidaknya 200 pelatih militer atau tentara bayaran di bawah komando jenderal Rusia ini, yang berusaha oleh pasukan Venezuela untuk membunuh sebanyak mungkin orang Amerika jika Trump memutuskan untuk invasi. Trump actually does decide to invade. One more question about Satu pertanyaan lagi tentang bagaimana kita mengetahui proposal 28 poin dari Amerika Serikat ini. Lagi-lagi, itu melalui sebuah kebocoran. Dan kamu tahu, cukup jelas bahwa beberapa kebocoran sebenarnya bukan kebocoran, lebih seperti pemberian informasi secara sistematis kepada media barat, bukan? Kebocoran lainnya adalah kebocoran yang benar-benar terjadi. Kadang-kadang sesuatu bocor ke media tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang bertanggung jawab. It's saying to be mall, tidinin offers and the damn to Judy. Maxiesier Mu, Ellsberg, Gwen. Perang Vietnam. Being that's detail itu. a lot of the Vietnam War details. We saw it with Edward Snowden and so on. We saw it. Kita sudah melihatnya dengan Edward Snowden dan WikiLeaks, bukan? Ketika hal-hal yang benar-benar sensitif bocor, hal-hal yang tidak ingin diungkap oleh orang-orang berkuasa, saat itulah hukum turun tangan dengan keras. Untuk yang satu ini, aku agak bingung. Di satu sisi, tampaknya pemerintahan ingin melakukan negosiasi diam-diam dengan Rusia. Di sisi lain, tampaknya ada juga tujuan tertentu dengan munculnya cerita ini ke publik. Menurut Smree States, Manowar and Ukraina menjadi panik kali ini. And the word skewed smart. Which one of the two do you think it was?
Well, I think it was kind of a mix. So, there was what's the Ya, menurut saya itu semacam campuran. Kamu tahu, ada artikel dari Axios yang bocor dengan rencana perdamaian 28 poin. Wyckoff menanggapi di X. Kelihatannya dia bermaksud mengirim pesan langsung ke seseorang, tapi malah membalas secara publik. Dia berkata, bukan saya yang membocorkannya, itu Kay. Banyak orang mengira maksudnya adalah Dimitrov. Tapi sebenarnya, Rusia bukanlah pihak yang suka membocorkan apapun. Dalam hal negosiasi diplomatik, saya tak ingat satu pun di mana Rusia membocorkan rincian proposal perdamaian yang mesti pitching in Ukraina. Leaked details of any Ukraine-related peace proposal, and so Saya pikir kemungkinan besar itu adalah Keith Kellogg. Kellogg mengundurkan diri, pada dasarnya menyerahkan surat pengunduran dirinya, hanya beberapa jam setelah kebocoran itu terjadi. Dia sebenarnya adalah sekutu Zelensky di pemerintahan, sering mengulangi poin-poin propaganda Ukraina. Saya pikir dia frustrasi karena tidak dilibatkan dalam negosiasi ini, dan dia membocorkan proposal tersebut karena menentangnya. Dia ingin rekan-rekan neokonservatifnya mengetahuinya, dan mungkin juga pihak Ukraina. Namun sebenarnya, Ukraina memang sudah mengetahuinya, karena mantan Menteri Pertahanan mereka terlibat dalam merancang beberapa ketentuannya. Was involved in drafting a few of the terms. Right, okay. But if it was Benar. Oke, tapi kalau itu bocor bertentangan dengan niat, katakanlah, tim Trump, maka itu berarti apa yang kita lihat adalah sesuatu yang masih dalam tahap negosiasi. Dan mungkin tim Trump sebenarnya ingin terlebih dahulu menyajikan kepada pihak Eropa sebuah kesepakatan yang sudah jadi. Seperti lihat, kami berdua sudah sepakat dengan ini. Inilah yang akan kami lakukan. Jadi kebocoran itu semacam mengacaukan proses dengan melibatkan orang-orang yang seharusnya belum terlibat pada tahap itu. Bukan. Itu bisa jadi salah satu kemungkinannya. Di sisi lain, bisa juga itu disengaja agar pihak Eropa mulai membicarakannya lebih awal. Agak sulit untuk dipastikan, tapi mungkin lebih ke kemungkinan pertama. Mungkin memang dimaksudkan untuk mengacaukan proses, ya. Well, I think that the deal was essentially finalized. So, Ya, saya pikir kesepakatan itu pada dasarnya sudah diselesaikan. Awalnya dinegosiasikan antara AS dan Rusia, lalu Ukraina membuat beberapa perubahan penting terhadapnya. Yang paling terkenal adalah soal ketentuan anti korupsi terhadap pemerintah Ukraina, bahwa korupsi akan diberantas dari pemerintahan Ukraina. Ketentuan itu dihapus dan diganti dengan amnesti bagi Ukraina dan Rusia terkait korupsi dan kejahatan perang. Jadi, itu benar-benar perubahan penting yang dibuat oleh Umarov, menunjukkan bahwa Ukraina memang terlibat langsung dalam kesepakatan tersebut. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi racun yang berpotensi menggagalkan kesepakatan dengan Rusia. Namun sangat jelas bahwa Zelensky memang tidak berniat menyetujui ketentuan-ketentuan itu, bahkan dengan kemungkinan 4 perubahan yang dibuat Ukraina sebelum kesepakatan itu diumumkan. Benar. Right. Baik David, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada hal yang belum kita bahas yang menurutmu penting untuk diingat tentang proses yang sedang kita jalani ini? Well, I think we all need to hope and pray. Ya, kamu tahu, saya pikir kita semua perlu berharap dan berdoa untuk perdamaian. Karena ini adalah momen yang paling dekat yang pernah kita lihat menuju kesepakatan damai final antara NATO, Rusia, dan Ukraina. Tapi jika kita menilai berdasarkan sejarah, kemungkinan besar Trump akan mencoba menerapkan beberapa ketentuan dalam usulan tandingan Uni Eropa dan usulan tandingan Ukraina. Dan itu benar-benar bisa menggagalkan kesepakatan tersebut. Jadi saya pikir Trump perlu bernegosiasi langsung dengan Rusia, menyelesaikan kesepakatan itu, memastikan bahwa itu dapat diterima oleh mereka, lalu memberikan tekanan. Kita telah melihat berbagai laporan bahwa pejabat AS memang telah mengancam rezim Zelensky, mengatakan bahwa mereka harus menyetujuinya. Sebelum hari ini, kita mendengar bahwa Trump telah mengatakan kepada Zelensky bahwa ia harus menyetujuinya sebelum hari Thanksgiving. Dan kemudian, sayangnya, Desmendi termembara itu fritham past waktivisnal billing. Jadi kita sudah melihat dia mulai menyerah, yang sebenarnya mirip dengan apa yang telah kita lihat dalam proposal-proposal sebelumnya. Jadi saya agak khawatir tentang hal itu. Tapi saya juga berpikir,
kita punya banyak alasan untuk berharap bahwa kita semakin dekat dengan perdamaian dibanding sebelumnya. Ya, sayangnya, Presiden Trump pada saat yang sama, seperti yang kita tahu, Senat AS sedang mempertimbangkan sanksi sekunder sebesar 100 hingga 500% terhadap sekitar 2/3 atau bahkan 3/4 negara di dunia yang benar-benar akan menghancurkan ekonomi AS dan mungkin juga ekonomi negara lain. Dan dia juga, seperti yang kita tahu, jika kesepakatan ini tidak disetujui, saya pikir kita akan terus melanjutkan pengiriman rudal Iran ke Ukraina dan melanjutkan eskalasi. Jadi saya pikir itu sangat tidak produktif. Saya pikir Trump seharusnya secara tegas dan jelas menyatakan bahwa kita tidak akan melakukan keduanya untuk mencoba meredakan ketegangan sambil melanjutkan negosiasi perdamaian. Itu masuk akal. Tapi saya juga merasa optimis, karena apa yang kita lihat dalam hal proses adalah bahwa kita semakin dekat dengan dunia nyata, di mana situasi militer dan pertempuran, serta realitas keseimbangan kekuatan, mulai benar-benar memengaruhi apa yang dimasukkan ke dalam proposal ini, dan apa yang dianggap layak atau tidak, yang membuat kita semakin dekat. Ini seperti berputar-putar di sekitar ranah hal-hal yang mungkin. David, just does have manage wide race di sini. Orang-orang yang ingin membanyak dengan Anda, mereka terbanyak mengisabjungi substack Anda, The Real War. Apakah ada terhiling di mana orang bisa menemukan Anda? Any other place where people should find you? On X. Ya, di X, Antiques America First Con. Sekali lagi, itu America First Con. Dan Substack Real War, steppertun di substack.com, substack.com. Saya akan tuang di kotak deskripsi di bawah ini. David T. Pine, makasih banyak, Isbat Termai Presi Pascal, Desid Matis.